Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi anwa'it ta'at wa anwa'il khairat. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika a'inna ala ta'ati rasulika a'inna ya rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, dan semua yang hadir, juga yang menyaksikan, para pemirsa yang mendengarkan, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan renungan kita, tadabbur kita pada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita ahli istiqamah, bisa berkumpul di dunia dalam kebaikan, hingga kelak kita berkumpul kembali di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan tadabbur kita, bersama-sama merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sudah sampai kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke yang ke 96, 66 tulisannya, Masya Allah. 66 ayat yang ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita idzal la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Pada pertemuan yang lalu tentang kewajiban kita untuk pasrah kepada apa yang Allah Rasul perintahkan, dan di saat kita berselisih dengan sesama pun hendaknya kita kembalikan kepada Rasulullah, dan tidak iman secara sesungguhnya bagi seseorang yang punya permasalahan jika belum menyerahkan urusannya kepada Rasulullah. Dua sahabat Nabi yang berselisih tentang masalah aliran air pada pertemuan yang lalu. Satu punya tanah yang ada di atas, Sayyidina Zubair ibn Awam, dan salah satu dari orang Ansar punya tanah di bawah. Aliran air akan selalu melalui atas terlebih dahulu, baru ke bawah. Ada tuntutan dari yang bawah untuk dibuatkan aliran air langsung ke bawah. Nabi memutuskan bahwasanya hendaknya seperti kita aturannya, yang dulu atas dulu, baru sisanya ke bawah.
Kemudian sahabat Ansor tersebut, dari Ansor tersebut berprasangka bahwa Nabi Muhammad tidak adil hanya karena Zubair itu adalah saudaranya. Maka turunlah ayat, "Wala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak sempurna iman seseorang jika punya permasalahan, jika belum menyerahkan urusannya kepada Allah, kepada Rasulnya. Dan di saat menyerahkan pun tidak ada kharaj, tidak ada kejanggalan sedikit pun. Dan apapun yang ditentukan oleh Rasulullah, keputusan yang diambil Rasulullah harus taslim, serah. Itu hanya urusan kecil. Dan urusan-urusan yang lainnya tentunya hendaknya kita pasrah dengan Nabi SAW. Dan harus diketahui bahwa menjadi umat Nabi Muhammad itu sangat mudah, tidak susah dibanding umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu berat di dalam menjalankan ibadah, sehingga ada di dalam umat kita ada raf'ul haraj. Ciri-ciri umat ini adalah diangkat segala kesusahan di dalam bentuk ibadah. Jika umat terdahulu itu kalau melakukan kemaksiatan di malam hari, paginya tercatat di jidatnya. Dan susah, berat. Akan tapi umat Nabi Muhammad ditutup oleh Allah sampai tobat. Bahkan ada cara tobatnya yang pernah ditentukan oleh Allah untuk umat terdahulu. Jika melakukan kesalahan itu suruh bunuh diri. Bunuh dirimu untuk tobat. Itu syariat dahulu dan sudah tidak boleh dipakai. Bahkan di dalam Islam menjadi diharamkan bunuh diri karena berat untuk bunuh diri, atau untuk meninggalkan. Sampai umat Nabi Musa di saat melakukan pelanggaran disuruh meninggalkan kampung negerinya sampai 40 tahun dan tidak boleh masuk ke kampungnya, dihukum. Dan ini adalah hukuman yang pernah diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu di saat mereka melakukan kesalahan. Cara tobatnya seperti itu. Lah kamu ini diberi syariat sangat mudah kok masih nggak mau patuh. Apakah kamu menginginkan syariat seperti Nabi terdahulu yang berat itu? Turunlah firman ini, walau anda katabna alaihim. Kalau seandainya kami putuskan untuk kalian kewajiban-kewajiban di saat bertobat dengan cara an iqtulu anfusakum, untuk membunuh diri kalian, berat. Untuk pasrah kepada Rasulullah dengan hal-hal yang subhanallah akan mudah-mudah. Apakah kamu menghendaki syariat yang berat? Tidak kau syukuri? Sehingga termasuk mengambil rukhsah di dalam agama kita adalah kesunnahan. Bahkan di saat rukhsah itu kemurahan-kemurahan, di saat bepergian kita mengqashar dalam sholat kita, ambil kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Gunakan itu kemudahan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu senang jika seorang hamba itu menjalankan kemurahan-kemurahan yang Allah berikan. Seperti Allah itu senang kalau hamba itu melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan. Jadi ada kemudahan dalam syariat Nabi SAW. Banyak kemudahan-kemudahan. Lah kalian diberi kemudahan kok masih kurang patuh, tuh mau apa? Apa kalian menghendaki seperti syariat nabi-nabi terdahulu yang berat bagi mereka? Termasuk seperti awiqtulu anfusakum untuk membunuh diri kalian sendiri. Kalian menghendaki seperti itu? Awikhruju min diyarikum, atau kalian menghendaki syariat yang berat untuk kau tinggalkan perkampunganmu? Kau harus keliling dan tidak boleh kembali sampai 40 tahun seperti itu. Semuanya tersiksa. Kebayang bagaimana orang yang sudah punya rumah mapan, kekayaan banyak, ada ternak, keindahan, macam-macam, tatonya harus meninggalkan sebagai hukuman buat kalian. Itu umat terdahulu. Kalau seandainya kalian diberi beban-beban berat seperti itu, niscaya kalian tidak akan mampu. Itu berat, makanya Allah memudahkan untuk kalian. Ma fa'alu min diyarikum, aw ikhruju min diyarikum, atau keluarlah dari rumah-rumah kalian. Ma fa'alu, saya tidak akan mampu umat ini untuk melakukannya. Dan Allah Maha tahu sehingga dipermudah. Tidak akan mau melakukan.
Illa qalilun minhum, kecuali sedikit. Ada di antara sahabat Nabi memang waktu itu awal-awal permulaan Islam tentunya. Memang mereka patuh dengan Nabi SAW. Luar biasa kepatuhan mereka. Pada sahabat-sahabat Nabi SAW semakin berkembang, tentu ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan pembangkangan-pembangkangan. Dan ini ditegur, kalau dapat syariat yang gampang saja kau masih membangkang, itu mau apa kamu? Kalau seandainya diberikan oleh Allah syariat seperti syariat Nabi terdahulu, niscaya tidak akan bisa menjalankan kecuali sangat sedikit sekali. Sementara kalian banyak, berarti yang banyak adalah masuk neraka. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khair lahum wa ashadda tathbita. Kalau seandainya ini umat ini dengar sudahlah, melakukan apa yang Allah titahkan, pesan-pesan Allah, perintah Allah dan Rasulnya langsung diamalkan, sudah tidak usah banyak tanya. Sudah, lakana khairal lahum, ini lebih bagus, sudahlah. Biasakan patuh dengan syariat. Jangan cerewet, jangan banyak tanya kenapa ini, kenapa itu, jalankan dulu. Kebanyakan syariat memang ta'abbudi. Ta'abbudi maknanya apa? Kadang kita tidak faham maknanya. Tidak makulul makna, maknanya belum bisa direkam, dicerna oleh akal. Sudah, jalankan, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak perintah-perintah itu kadang akal tidak bisa menerka. Akal tidak bisa menjangkau. Sebab agama bukan akal-akalan dan tidak harus difahami oleh akal. Patuhlah kau. Agama bukan dengan akal. Kalau dengan akal bingung orang. Kenapa? Orang, mohon maaf, lagi punya wudu, kemudian dia buang sesuatu dari jalan depan, jalan belakang, ternyata wudu yang diwudui mukanya. Mestinya kan tempat itu. Misalnya buang angin, misalnya batal wudu, mestinya kan masuk kamar mandi, tempat yang buang angin itu ada deh. Tapi baca ini kan tidak masuk. Akal tidak bisa menjangkau. Kenapa harus ini? Dan seterusnya banyak. Jadi tugas semua adalah patuh, sudah. Lakana khairul lahum. Niscaya kalau kamu membiasakan patuh, hati yang mudah patuh. Justru ini banyak ditemui di kalangan orang-orang awam. Orang-orang awam mudah patuh kepada syariat Nabi SAW, sampai Imam Razi itu berharap seperti, kalau punya iman seperti imannya orang-orang awam itu. Allahumma rizukni iman al-ajais. Ya Allah, berikan kepadaku iman dan kepatuhan seperti ibu-ibu di kampung-kampung itu. Kalau sedang dengar firman Allah, petuah ulama, langsung diamalkan. Tidak banyak tanya. Khairul lahum wa syadda tathbita, dengan membiasakan patuh dengan perintah-perintah yang datang dari Allah atau Rasulnya, maka itu akan menjadikan seseorang itu lebih kuat, semakin kokoh iman di dalam hatinya. Nah, kalau sudah iman di dalam hatinya kuat, mudah dia melakukan ketaatan, maka ada buah di balik ketaatan. Ketaatan mula-mula harus dengan hati, tathbitnya dengan hati, kuatnya di dalam hati. Setelah hati punya keyakinan ini perintah Allah, baik biarpun aku nggak paham, tentu ada maslahatnya di balik perintah Allah. Dan ini perintah Rasulullah yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini adalah perintah Rasulullah yang tidak pernah berucap kecuali dari wahyu. Omongan Nabi pasti benar. Meyakini ini dulu, maka buah dari keyakinan di dalam hati menjadikan anggota tubuhnya mudah patuh kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah orang seperti ini, kuat hatinya, mudah patuh, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kalau sudah orang begitu, makanya di saat orang menuntut ilmu dengan kesombongan itu malah banyak meragukan. Sampai ada satu orang menghafal Al-Quran, diekspos beberapa waktu yang lalu, hanya karena merasa janggal dengan Al-Quran di saat cerita tentang pernikahan Sayyidina Rasulullah SAW dengan Sayyidah Zainab. Lihat, gara-gara hatinya meragukan yang semacam itu, Allah cabut hidayahnya menjadi murtad, padahal dia menghafal Al-Quran, dan dikatakan dihafal 2000 hadis. Bayangan dia hafal Al-Quran, karena biasa dirinya kesombongan. Hanya gara-gara dia meragukan satu ayat.
Tentang pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab yang pernah nikah dengan anak angkatnya Rasulullah. Itu mempermasalahkan hatinya. Maka jangan sombong dengan firman-firman Allah. Kalau kalian tidak faham, sudahlah. Tunda dulu. Biarkan, jangan sampai kita ada prasangka buruk kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah. Dan subhanallah, apa yang dilakukan Nabi ternyata setelah beberapa tahun terungkap. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Omongan Nabi tentang jika ada contoh lalat yang jatuh ke minummu, maka celupkan sekalian. Baru kau buang, karena apa? Di sayap kanannya itu adalah penyakit, di sayap kiri ini adalah obat. Jadi penangkalnya ada di situ. Dan diselidiki oleh orang yang mengerti tentang kemuliaan Nabi, di situ ternyata memang seperti itu. Dan masih banyak lagi. Kenapa tidak Nabi Muhammad minumnya harus nafasnya di luar gelasnya? Dan terusnya bagaimana cara posisi duduk di saat buang air? Uangnya itu ternyata setelah ditinjau dari dunia, dari tinjauan ilmiah, semuanya punya makna. Dan kajian ilmiah ternyata mengukuhkan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu tidak ada bagi kita kecuali menyerahkan, kecuali pasrah, kecuali patuh. Lah kalau sudah begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala atainahum min ladunna ajran adima. Maka Allah akan kalau sudah begitu akan aku beri dariku ajran adiman, pahala yang besar. Kalimat ladunna di sini ada makna bukan seperti biasanya. Memang semua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tanda kasih Allah itu dengan kita itu seolah-olah itu pakai imbalan. Jadi kita berbuat begini dikasih begini. Ini tanda kasih Allah. Padahal kita berbuat ini bukan karena imbalan, karena hamba Allah, tapi Allah yang Maha Kasih selalu menjanjikan jika kau melakukan ini akan aku beri ini, kau melakukan ini aku beri ini. Maka ada namanya pahala. Tapi kalau sudah miladunna dari kami, itu maknanya apa? Di luar hitungan itu tadi. Contoh ada orang bekerja kepada kami. Setelah bekerja, aku beri gajimu sehari adalah 50.000. Nih 50.000. Kemudian ini tambahannya dariku. Dariku ada tambahan ini miladunni. Ini gajimu 50.000 selesai. Karena kerjaanmu. Tapi aku beri miladunni dariku. Ini dariku. Maka kalau sudah miladunni, makanya ilmu ladunni itu buah. Ilmu ladunni pemberian dari Allah, begitu saja. Kalau saya berijtihad, berusaha lalu menghafal, dapat ilmu, menghafal, dapat ilmu, menghafal, dapat iya. Tapi setelah itu Allah beri namanya ilmu ladunni dari Allah. Di luar itu semuanya tambahan yang luar biasa, ajran azima, agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walahdainahum siratan mustaqima, dan akan menjadi sebab kepatuhanmu kepada syariat Nabi untuk membiasakan, lihat, awas hati-hati, tolong biasakan gaya kampus biasa kritis, mengkritiki Al-Quran, ngritisi Nabi SAW, ngritisi Nabi, ente ngritisi Nabi. Abu Jahal tuh ngritisi Nabi, dalam hidupnya ngritisi Nabi, belajar dengan Rasulullah, menghafal Al-Quran, setiap ada hadis diucapkan Nabi hafal. Tapi ternyata di dalam hatinya adalah untuk mengkritisi Nabi, mencari-cari kesalahan Nabi, sampai mati pun jadi Abu Jahal. Jadi kalau kita memasuki wilayah Al-Quran, yakin ini firman Allah, semuanya benar. Jika ternyata ada kejanggalan karena kelemahanku, jangan mengatakan Al-Quran tidak relevan dengan keadaan zaman ini. Hadis Nabi pun demikian. Tidak, akan tapi berangkat dari membiasakan diri kita untuk pasrah, patuh kepada yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalaupun kita ternyata mentok pada batas ketidakmengertian, maka kita pun harus berhenti sampai di situ. Jangan kita mengatakan Al-Quran itu salah. Kalau kita tidak faham, bukan berarti sesuatu itu tidak bisa difahami. Kalau kita tidak mengerti, bukan karena sesuatu itu tidak mengerti. Kalau kita tidak tahu, bukan karena sesuatu itu tidak ada. Kita tidak tahu, bukan berarti sesuatu tidak ada. Tapi karena kita tidak tahu kelemahan kita di dalam jangkauan indera kita.
Kalau urusan makulat, karena kelemahan kita, kelemahan akal kita dalam menjangkau sesuatu yang makulat yang bisa dicerna oleh akal tadi, kita tidak mampu. Akan tapi jangan mengatakan tidak bisa. Maka taslim di sini pasrah. Nah, kalau orang dengan membiasakan semacam ini, masya Allah, akan mudah. Pertama mendapatkan pahala dari Allah. Walahdainahum siratan mustaqima. Akan Allah berikan petunjuk, dan sebab petunjuk adalah itu. Kalau bahasa yang sering kami hadirkan, insaf. Insaf, menyadari. Sehingga ilmu tidak cukup menghantarkan orang untuk sampai kepada kemuliaan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang tambah ilmunya jika tidak tambah hidayah, keinsyafan di dalam hatinya, hadaina. Tidak ada keinsyafan di dalam hatinya, tidak akan tambah kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tambah ilmu bukan tambah baik, tambah sombong dengan syariat. Maka buah dari ketaatan selanjutnya adalah walahadainahum siratan mustaqima, karena keinsyafanmu, dan insyaf itu mudah mendapatkan ilmu, betul. Maka duduk dengan siapapun, orang punya hati insyaf mudah mendapatkan ilmu. Insyaf itu makom tertinggi dalam dunia tasawuf, dunia membersihkan hati. Sampai dikatakan insaf a'la maqamil iltisaf, ya, yang namanya insaf itu sadar itu paling tinggi makom dalam bertasawuf. Sehingga duduk dengan orang di bawah kita pun kita insaf, kalau itu kebenaran saya ambil. Tapi kalau sudah dikuasai kesombongan, biarpun yang ngajar adalah Nabi, orang susah menerima. Karena itulah Abu Jahal. Apalagi sepadan. Kalau orang berbekal insaf di dalam hatinya, rindu kebenaran, rindu kebaikan, maka alangkah mudahnya orang tersebut mendapatkan kebaikan. Bahkan mungkin kebaikan yang diucapkan oleh seorang gila. Karena dia akan melihat hakikat yang dibicarakan. Tidak merendahkan manusia. Jadi insyaf. Lahadainahum siratan mustaqimah, berangkat dari keinsyafan tersebut, membiasakan diri untuk pasrah kepada hukum Allah. Makanya kita ingatkan kemarin, jangan sok gaya kayak orang-orang kayak Tuhan tuh, mengkritisi waris tidak adil, poligami gak bener, apalagi diskriminasi segala macam. Hatola, ini awas hati-hati. Ini adalah budaya-budaya Abu Jahal, budaya-budaya iblis, sok lebih hebat daripada Al-Quran, mengkritisi Al-Quran. Siapa ente itu? Al-Quran kalamullah wa ente makhlukullah. Engkau adalah ciptaan Allah. Maka biasa kesombongan, dan ini budaya hidup di satu masyarakat yang membiasakan dengan kesombongan, repot. Hidayah susah datang kepada hati kita. Tidak akan mendapatkan lahadainahum siratan mustaqimah. Tapi berkat isyaf tadi, lahadainahum siratan mustaqimah, akan kami beri petunjuk orang tersebut jalan yang benar. Jalan menuju surga, jalan menuju kebaikan, jalan menjauh dari neraka. Nah, lebih dari itu ketahuilah bahwa kepatuhanmu kepada Rasulullah itu dan kepatuhanmu kepada Allah ini membuahkan sesuatu yang luar biasa. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Thauban, itu bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia itu menangis, susah. Bahkan padahal dikabarkan yang namanya Thauban itu akan menjadi ahli surga. Justru setelah mendengar bahwasanya dirinya ahli surga itu baru tersadar. Kalau dia itu bakal meninggal, kemudian dia masuk surga. Kenapa? Thauban itu menikmati betul kebersamaannya dengan Rasulullah. Ia adalah yang membantu Nabi Muhammad. Dan menikmati betul duduk dengan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, berkhidmah untuk Rasulullah, namanya Thauban. Begitu indah. Keindahan yang dirasakan oleh Thauban itu menjadikan hidupnya di dunia nikmat, melihat orang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di saat disadarkan bahwasanya dirinya itu bakal mati lalu masuk surga, baru saat itu berpikir. Dari wajahnya terlihat berduka. Lima araka mahzuna, Nabi bertanya, kenapa kau berduka seperti ini ya? Ya Thauban, kenapa kau tampak susah, tampak seperti ini? Dijawab, ya Rasulullah, aku baru sadar kalau aku harus meninggalkan dunia ini. Ya tentu semua bakal mati. Akan tapi aku merasakan indah sekali saat ini bersamamu ya Rasulullah. Tapi setelah aku mati nanti, engkau akan masuk surga. Tapi ya Rasulullah, aku ngerti itu.
Omonganmu pasti benar kalau aku akan masuk surga karena engkau yang berbicara. Akan tapi aku pikirkan, ya Rasulullah, aku ini siapa? Aku ini Thauban. Kalau aku harus masuk surga, itu surgaku dan engkau pun akan masuk surga, dan surga bertingkat-tingkat ya Rasulullah. Tentu surgamu yang paling tinggi dan mungkin surgaku yang paling rendah. Lalu kapan aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Allah. Sudah dapat surga masih mikir tidak bisa ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerinduannya kepada Nabi Muhammad, ingin melihat wajah Nabi setiap saat. Sudah mendapatkan kabar surga, ternyata masih mikir bisa ketemu Rasulullah atau tidak. Ini gara-gara toko lupa dengan Nabi Muhammad. Gara-gara kekayaan berapa sudah lupa Rasulullah. Turunlah firman Allah ini. Wa man yuti'illah war rasulah. Ini ayat untuk Thauban dan orang-orang seperti Thauban yang rindu berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang patuh, sudahlah hatimu biasakan untuk patuh, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, mereka itu ma'alladzina an'amallah, nanti di akhirat bersama orang-orang yang telah Allah karuniakan nikmat kepada mereka, nikmat di surga, alaihim kepada mereka, minan nabiyyina, biarpun dia bukan nabi akan bersama para nabi. Jangan khawatir ya Thauban, engkau akan bersamaku, bersama para nabi, minan nabiyyina was-siddiqin. Orang punya makom siddiq, hampir mendekati makom kenabian. Karena apa? Gampang percaya dengan apa yang dibawa Nabi. Sayyidina Abu Bakar digelari as-siddiq. Taslimnya luar biasa tinggi, pasrah. Enggak berani mengkritisi Al-Quran, kritisinya. As-siddiqin wasyuhada, orang-orang yang mati di medan laga dalam peperangan, atau orang yang mati syahid, mati syahid ukhrawi, masih syahid akhirat, meninggal dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan melahirkan, meninggal dalam keadaan sakit perut. Orang yang mati syahid, syuhada, orang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Orang-orang yang berusaha untuk menjadikan amalnya adalah amal yang diterima oleh Allah, melakukan kebaikan karena Allah, itu orang soleh. Tidak cukup sebagai orang soleh kalau hanya berbuat baik. Maka itu orang yang melakukan kebaikan. Kalau sudah karena Allah baru dia soleh. Wa hasuna ulaika rafiq. Maka lihat, orang-orang yang seperti itu tadi, yang patuh kepada Allah, ia akan benar-benar mendapatkan kawan-kawan yang luar biasa nanti di akhirat. Sebaik-baik wa hasuna ulaika rafiq. Para nabi ya, sebaik-baik teman dong di surga. Kalau sudah bersama Nabi. Sekarang di dunia saja ada orang bangga bisa kenalan dengan Pak siapa, pejabat. Bisa diajak makan bareng sekali saja, ceritanya, aku pernah diajak makan di sana. Dikasih cincin. Padahal cincinnya nanti di pasar ngelihat ini, minimal 3.000 diambil, nanti bagi-bagi orang. Oh seneng. Hanya karena ini dengan orang-orang di dunia yang pangkat dunia saja kita bangga. Bagaimana dengan orang punya pangkat akhirat dengan Nabi? Apakah kita tidak rindu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik yang akan menjadi kawan kita nanti di surga. Tentu sebaik-baik. Dan kuncinya apa tadi? Kuncinya adalah ketaatan. Jangan mudah kita protes. Dzalikal fadlu minallah. Dzalikal fadlu minallah. Yang demikian itu karunia Allah. Maka mintalah karunia dari Allah. Pemberian sudah begitu dari Allah. Sebab ada orang modelnya model Jawa Timurnya mokong, ngengkel. Ada di satu madrasah begitu, sekolahan, ibu mungkin pernah mengalami, bapak-bapak. Dalam satu sekolah itu ada orang kerjanya debat, sok bertanya apa ini. Ini kerjanya begitu. Sok kritis. Itu penyakit ada. Ada bagian orang tiba-tiba menjadi orang yang mudah pasrah terima. Sehingga ada orang diberikan oleh Allah kepatuhan yang luar biasa di dalam hatinya sehingga mudah menerima syariat Nabi SAW, mudah menjalankan syariat, mudah menggapai kemuliaan. Muncullah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Allah berikan.
Tapi ternyata Allah tidak memberi kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dia pun keluarga dari Nabi SAW. Maka ini pemberian dari Allah. Maka hendaknya kalian tahu, kalian syukur. Kalau ternyata Allah menempatkan kalian di tempat seperti ini tanda bahwasanya kalian ini hamba yang dipilih oleh Allah tadi, yang mendapatkan karunia. Kita datang ke sini untuk mendengar Al-Quran, sudah tahu hari ini tafsir Al-Quran kok. Kalau kita tidak pernah punya kerinduan kepada Al-Quran, tentu tidak akan dibawa oleh Allah ke sini. Berkumpul dengan orang baik. Sehingga orang munafik sudah ngerti mau ke sini nggak bisa, apain ke situ? Alah, apaan? Paling nanti haram. Nggak boleh. Heh, apaan tuh? Nah, ini sudah. Ini iblis yang ngomong. Orang dibungkus panas. Mahkota, buka tuh rambutmu. Nah, itu kan iblis yang ngomong. Ngritisi kepada syariat-syariat Nabi SAW. Nah itu. Jadi karunia pemberian dari Allah diberikan kepada Allah, kepada seorang hamba. Muncullah orang-orang mulia seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, orang kaya raya, saudagar kaya, patuh kepada syariat. Ada contoh. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan ternyata Allah pun juga memberikan karunia keutamaan kepada Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir orang fakir diberi karunia oleh Allah. Tindas, sakiti Sayyidina Bilal bin Rabah, dipukuli. Ternyata Pak, karunia Allah tetap ada padanya. Karena itu nikmat besar. Sehingga Pak, nikmat besar ini tidak boleh lepas dariku. Nikmat keimanan, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Sayyidina Bilal biarpun ditumpangi di atasnya batu, Ammar bin Yasir dibunuh. Melihat ibundanya Sumayyah, melihat ibundanya dibunuh di depan matanya. Ibundanya meninggal dalam keadaan dibunuh, ditombak di depan matanya. Tidak akan menggoyahkan imannya. Sayyidina Ammar bin Yasir, sampai Sayyidina Ammar mengucapkan kalimat untuk lepas dari kekafiran sampai dikatakan Ammar murtad, Ammar murtad. Tidak, Ammar tidak murtad. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya masih tetap iman. Ammar bin Yasir dari orang fakir tapi kuat imannya. Sayyidina Bilal bin Rabah orang fakir. Ada orang kaya, orang fakir, maka karunia dari Allah. Jadi yang selamat bukan saja orang kaya, orang fakir juga ada, orang tertindas juga ada. Itu karunia pemberian dari Allah. Dan kita termasuk bagian seperti itu atau tidak? Wa kafa billahi alima. Allah yang maha tahu tentang itu semuanya. Cukuplah Allah yang mengetahui ini. Artinya apa? Yang dibincangkan nanti ini adalah urusan hatimu dengan Allah. Bukan action kepatuhan kepada syariat Nabi, akan tapi dari keyakinan di dalam hatimu yang Allah lihat kepada hatimu, itulah semuanya tidak akan diberikan oleh Allah. Oleh akan diberikan pahala yang besar, diberi petunjuk oleh Allah, kemudian akan dikumpulkan dengan para nabi dan seterusnya. Itu adalah di dalam hatimu dan hanya Allah. Wa kafa billahi alima. Bukan manusia yang mengetahui, tapi Allah. Artinya apa? Kepatuhan yang sesungguhnya. Sebab ada kepatuhan palsu. Ada kepatuhan palsu. Karena takut, nggak enak, takut manusia, takut. Nggak berguna itu semuanya. Kepatuhan palsu. Ngaji itu hanya karena takut dimarahi suaminya, itu ada. Makanya kalau ngaji yang tidur, ngantuk. Karena apa? Ya daripada dimarahi suami. Suaminya mendidik benar, tapi istrinya ternyata hatinya belum nyambung itu. Kelihatannya patuh, tapi dalam hatinya ada pemberontakan tersembunyi. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Jangan bohong, Allah mengetahui yang ada dalam hatimu. Kafa billahi alima. Allah Maha tahu tentang apa yang ada di hati kalian, tentang kepatuhanmu, sehingga Allah akan memberikan seperti yang dijanjikan tadi. Baik, inilah makna yang amat penting untuk kita hadirkan, insya. Dan sekarang ada gerakan-gerakan mencoba untuk mengkritisi. Kepada ulama pun kita harus adab. Memang ulama bukan nabi yang maksum, akan tapi kita pun harus punya adab dan tata krama kepada ulama. Tidak langsung mengatakan itu salah dan seterusnya, ada adab. Sampai dahulu para guru mengajari jika kita
menemukan satu buku itu kok kalimatnya salah, kita tidak boleh langsung mengatakan salah, tapi pakai barangkali, la'alla shawab. Semoga ya barangkali yang benar adalah ini. Ada adab betul. Jadi biasa dengan adab itulah mengantarkan kepada kemuliaan. Dan termasuk pesan terakhir dari guru Al-Habib Abdullah Baharun, bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu, syaratnya adalah al-mahabbah yang pertama, yang kedua adalah al-adab. Al-mahabbah harus cinta. Kenal yang dicintai, kenal Allah. Al-mahabbah. Kemudian setelah itu apa? Al-adab, ada tata krama. Kalau kita beradab dengan ulama, siapa ulama? Warathatul anbiya, pewarisnya Nabi. Yang menyambung pesan Nabi, penyambung lidahnya Nabi SAW. Nah, kalau kita dengan ulama juga kurang patuh, tidak ada hormat, nggak akan mendapatkan itu semuanya. Dan memang ulama seperti Nabi sendiri tidak butuh dihormat. Karena Nabi sudah mulia. Baik seandainya seorang semuanya menghinakan, tidak akan hina beliau. Dan para ulama diangkat karena ilmunya dan kedekatannya kepada Allah, bukan karena sanjungan manusia. Makanya kalau kita menghormati, memuliakan guru-guru mulia kita, maka sesungguhnya itu kembali manfaat kepada kita. Ini adalah benih kepatuhan kepada syariat. Maka ini dikatakan ulil amri itu di sini, ahli ilmu kepada Allah, Rasulnya, ulil amri, ahli ilmu. Orang-orang yang punya ilmu mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada martabat kepatuhan. Sehingga muncul juga orang seolah-olah kepatuh pada Allah dan Rasulnya, tapi merendahkan pewaris-pewaris Nabi SAW. Ini musibah. Musibah. Seolah-olah kepada Alkitab, Sunnah, kita langsung kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak ada kepatuhan kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Imam Syafi'i pun kita tidak wajib patuh. Hebat sudah. Mulai. Dadanya mulai busung itu. Mulai ada. Anginnya sudah mulai naik. Sudah tidak mau. Seolah dia telah memahami ilmu bahasa seperti ilmu bahasanya Imam Syafi'i. Seperti dia punya ilmu usul fikih seperti usul fikih yang dipahami Imam Syafi'i. Seperti dia mempunyai ilmu hadis seperti yang dimiliki ilmu Imam Syafi'i. Itulah katak atau kodok. Yang lihat kerbau gede akan menandingi kerbau. Kerbau, aku akan tandingi dirimu nih. Perutnya dibesarkan. Ada. Kalau bahasa Jawa kentus. Katak yang melembung itu kalau dipegang langsung sombong. Tetap kecil, meletus nanti perutnya. Nah, itu orang akhir zaman. Sudah ada ulama Imam Syafi'i mengatakan, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka orang laki-laki, saya juga laki-laki. Gayanya. Mereka punya otak, kita punya otak. Kita punya kitabullah, Al-Quran ada di hadapan kita. Hadis Nabi ada. Kenapa kita harus taklid? Wah, ini mulai penyakit. Itu tanda ketidakkepatuhan kepada Allah dan Rasul. Sudah perintah dari Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak mau tanya ahlinya, kalau urusan agama ahlinya ya ulama. Kalau urusan roti ya pabrik roti. Harus begitu. Tanya ahlinya. Kalau tidak tanya ahlinya pasti kesesat, salah. Ini sudah ada perintah. Sekarang mulai ada orang sombong. Kitabullah, sunnah Rasulullah. Dan kadang-kadang ayat ini yang dipakai. Kitabullah. Padahal ulil amri ada perintah kita harus wajib di situ. Sebab ulama mereka yang paling faham tentang Allah, tentang syariat Nabi. Maka kita melalui ulama, makanya patuh kepada Rasulullah SAW. Patuh kepada ulama, fatwa ulama, patuh kepada Rasulullah SAW. Baik, inilah. Jadi kepatuhan harus dimaknai seperti itu. Dan buah dari kepatuhan luar biasa. Kebersamaan bersama Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar radio di mana saja Anda berada. Selanjutnya mari kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Yang terhormat kepada Pak Buya Yahya, semoga Allah merahmati Buya Yahya dan seluruh jamaah di sini. Begini Buya, ada seorang kawan yang bekerja di sebuah kapal pesiar milik orang Yahudi, di mana kapal tersebut menyediakan Homer dan ada perjudian, live music dan berbagai macamnya. Dan juga kawan tersebut bekerja di luar yang berkaitan dengan Homer tersebut di dalam kapal itu. Dan dia berbagi tempat makan dengan lingkungan kapal tersebut. Dan bagaimana hukum bekerja di kapal tersebut dan bagaimana gaji yang didapat. Dan bagaimana seharusnya menurut Buya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Buya dan kita semua. Mau nanya Buya, jika kita punya suami sudah meninggal tapi yang kita tahu waktu itu pernah batal puasa karena sakit, batal puasa Ramadan, bisa nggak kita menggantikan atau anaknya menggantikan puasa yang belum sempat diqodho itu Ibu ya? Itu aja. Yang kedua, bagaimana mengingatkan orang yang berhutang kepada kita secara halus supaya mau membayar hutangnya, padahal sudah kita kasih tempo, tapi tetap tidak mengerti. Sedangkan dia bisa membangun rumah, membeli perabotan atau segala macam. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada beberapa poin hukum yang harus dibahas tentang yang pertama tadi. Bekerja dengan orang di luar Islam bukan sesuatu yang terlarang. Asalkan yang dijual belikan tadi bukan sesuatu untuk memerangi umat Islam dan seterusnya. Misalnya seperti Sayyidina Imam Ali pernah bekerja di tempatnya orang Yahudi untuk menurunkan kurma. Pernah riwayat seperti itu. Jadi bekerja di tempatnya orang luar Islam pun diperkenankan, akan tapi ada syarat dan aturannya. Di antaranya adalah yang kita lakukan bukan untuk memerangi umat Islam. Tidak ada hubungannya dengan umat Islam. Kalaupun ada hubungannya dengan Islam, bukan untuk membahayakan mereka. Jualan, bantu orang Yahudi, Nasrani, jaga tokonya. Isinya adalah beras, mie, dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Ini satu. Yang kedua, ada sesuatu yang haram bagi umat Islam, tidak haram bagi mereka. Sehingga ada istilah di dalam fikih itu adalah ada khamr yang terhormat. Khamr yang terhormat tidak boleh kita menuangkannya. Yaitu khamrnya orang kafir yang menurut mereka khamr adalah tidak haram. Tapi dengan catatan waktu dia mengonsumsi minum khamr tersebut di wilayahnya hanya sendiri. Bukan dibuka untuk umat Islam. Kalau mereka sudah membawa umat Islam, maka menjadi tidak terhormat lagi karena merusak umat Islam. Jadi kalau ada tetangga kita yang Nasrani meminum minuman keras di rumahnya sendiri, urusan dia. Kita tidak boleh. Dan kita tidak boleh menuangkan, menumpahkan khamr mereka karena khamr mereka terhormat. Babi mereka terhormat. Urusan mereka makan babi mereka sendiri. Nah, makanya harus ada aturannya di saat kita ingin menyalahkan seseorang mau berjuang perang pakai Allahu Akbar, la ilaha illallah sebagainya. Kalau itu adalah babi-babinya orang di luar Islam, ya urusan dia. Tapi kalau sudah digunakan dibagi-bagikan kepada orang Islam minuman kerasnya tadi, maka ini menjadi masalah. Atau dia menjual kepada orang Islam, harus kita larang. Artinya, kalau memang kapal Yahudi, yaitu miliknya orang Yahudi. Sehingga di dalamnya adalah mungkin warga Yahudi. Warga Yahudi. Yang menjual di sana warga Yahudi, yang membeli adalah warga Yahudi. Jadi urusan orang Yahudi itu. Cuman sekarang permasalahannya adalah, jika kita bekerja di tempat tersebut, ini pertanyaannya, memangnya seperti tidak ada tempat lain seperti itu?
Musik yang disuarakan. Mungkin kita melihat kemaksiatan di situ, perzinaan. Itu haram kita melihatnya. Mungkin dia bagian teknis listriknya dan sebagainya. Jika di situ ada keharaman-keharaman menurut syariat Nabi Muhammad, maka apa yang kita lakukan untuk membantu mereka juga babnya haram. Yang kita berikan kepada mereka bantuan adalah haram. Tidak diperkenankan. Maka di sini harus kita tahu apa yang dikerjakan. Urusan pekerjaan saya tidak ada urusan dengan minuman keras. Memang betul urusanmu tidak dengan minuman keras, akan tapi keberadaanmu di lingkungan mereka itu. Sebab nanti ada pertanyaan, bagaimana matamu? Kalau sudah di lingkungan ghairul muslimin, yang banyak adalah mata kita melihat yang haram. Jadi haramnya bukan karena dia bekerja urusan lain. Asalkan engkau bekerja bukan di tempat yang haram, bukan melayani yang haram, adalah secara zatnya pekerjaan adalah halal. Bagian menanak nasi, bikin sayur sop, untuk melayani mereka. Tapi yang dipermasalahkan adalah kenapa engkau berada di tempat tersebut. Yang ada diskotiknya, yang ada minuman keras, ada perzinaan dan seterusnya. Maka haramnya dari sisi ini, sisi bahwasanya dia akan menjadi melakukan haram biarpun bukan urusan pekerjaannya, tapi karena urusan kewajiban. Mungkin ada yang tidak bisa melakukan sholat. Jadi bekerja dengan orang kafir bukan sesuatu yang terlarang asalkan bukan merusak agama kita dan bukan merendahkan martabat kita. Merendahkan martabat Islam. Kalau merendahkan martabat Islam tidak diperkenankan. Kalau bekerja wajar misalnya, ini pernah dulu hanya karena salah paham mendengar jawaban, maka sedikit heboh teman-teman yang ada di luar negeri sana. Karena mendengarnya sepotong, bahwasanya haram bagi seorang wanita merendahkan diri di saat bekerja dengan orang yang merendahkan kita. Biasanya apa? Ada orang kafir ingin merendahkan Islam. Jadi membayar orang Islam untuk nyebokin dia. Maka bekerja untuk nyebokin biarpun gajinya tinggi adalah haram karena apa? Merendahkan. Tapi kalau orang kafirnya itu dalam keadaan sakit, perlu bantuan kepada kita, kita digaji boleh, tidak ada niat untuk merendahkan. Lah ini kemarin salah paham soal wah ini gimana ini saya membantu, saya melayani ibu-ibu yang sudah sepuh, sudah tua. Bahkan kita di Taiwan itu pernah menemukan satu saudari kita yang bekerja di sana itu karena pengen ngaji, bosnya yang tua itu dibawa ke pengajian pakai kursi roda begitu. Bagi anak-anaknya nggak ada masalah, pokoknya dirawat, dibawa kemana saja boleh. Sehingga kita menemukan ibu yang sudah pakai kursi roda di pojok sana, dia muslim, oh bukan muslim. Terus ini yang pembantunya itu yang ikut ngaji di sini. Lah itu bukan merendahkan karena dia butuh bantuan, tapi yang menjadi masalah adalah jika sengaja direndahkan. Wah, ini adalah tukang ceboknya si ini, kan kurang ajar bener ini. Baik, jadi seperti itu. Asalkan kita bukan untuk melayani, misalnya kalau kita melayani yang di dalam Islam adalah haram, melayani minuman kerasnya haram jadinya. Tapi minuman keras bagi mereka sendiri tidak, tapi bagi kita melayani adalah nggak diperkenankan. Baik. Jadi perlu dikembalikan bahwasanya jika orang bekerja, jadi kasusnya bukan saja di kapal. Kalau bekerja dengan orang di luar Islam ternyata menjadikan kita itu melanggar Allah, maka itu menjadi haram. Atau merendahkan martabat Islam menjadi haram. Akan tapi kalau memang tidak, ada beberapa catatan waktu ada beberapa poin. Di antaranya adalah kalau memang bekerja dengan mereka tidak ada tatammuh bin najasah. Tidak boleh kita bergulat, berbelepotan dengan najis. Misalnya, kalau misalnya seorang ibu memasakkan daging, bosnya yang makan daging babi. Ya, karena bagi mereka adalah halal, bagaimana seorang pembantu kalau memasakkan untuk mereka pada dasarnya adalah bagi mereka adalah bukan yang haram. Tapi kita bersentuhan dengan najisnya ini bermasalah. Tatammuh bin najasah adalah haram. Ya, ini. Jadi yang perlu diperhatikan di antara tatammuh bin najasah, tidak ada merendahkan kita.
Di tempat tersebut kita bisa menjalankan syariat Islam. Di tempat tersebut tidak ada keharaman lain lagi yang menjadikan kita melakukan haram seperti pandangan. Tempat tersebut misalnya, naudzubillah, di situ ternyata pegawai perempuan-perempuannya yang juga dari agamanya beda, pakai rok pendek, pakai segala macam. Artinya setiap saat kita melihat keharaman tersebut. Maka haramnya karena ini. Ada diskotik yang kita melihat di situ ada maksiat, maka haramnya dari sisi ini. Adapun malah masalah bekerja, kaidahnya adalah bekerja dengan orang di luar Islam adalah bukan sesuatu yang terlarang asalkan agama kita tidak ternodai dengan itu semua, tidak terendahkan dan tidak menjadikan kita melanggar atau meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi tidak menjadikan kita bertatamuh dengan najis. Dan tidak, yang kepelanjutnya adalah bukan untuk memerangi umat Islam. Baik, itu adalah bekerja di luar Islam. Transaksi jual beli dengan orang Nasrani boleh. Dan tidak ada masalah. Akan tapi jika kita transaksi kepada seorang Nasrani yang jelas-jelas dia memerangi Islam, jadi haram. Seperti orang jual senjata. Jual senjata adalah boleh. Jual pisau adalah boleh. Tapi ternyata kalau kita menjual pisau kepada orang yang akan membunuh seseorang, menjadi haram kita jual pisau kepada orang yang membunuh orang lain. Pisau halal. Tapi ada orang matanya merah. Ini Pak, beli pisaunya Pak. Orang ngejar tetanggaku itu. Beli pisau sahabat. Untuk apa? Aku bunuh dia. Nggak boleh kita menjual kepada orang tersebut. Biarpun tidak bentuknya seperti ini, sudah kebiasaannya merusak Islam. Maka jual beli kita dengan mereka untuk sesuatu yang bakal digunakan untuk merusak Islam, maka hukumnya haram. Baik, berkenaan dengan puasa. Jika seseorang dalam keadaan sakit, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan sakit dan punya utang, maka kita harus tahu bahwa orang sakit boleh meninggalkan puasa. Ada 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Ini fikih praktis, minta diulang insyaallah. Minggu depan sudah ada pengulangan fikih praktis. Pengulangan fikih praktis. Bulan depan harus ada pengulangan fikih praktis. Di antaranya, orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang sakit. Sakit yang menjadikan puasa berat baginya. Bukan sakit jerawat, bukan sakit jerawat. Aduh, enggak puasa saya. Bukan itu. Sakit yang memberatkan. Kalau dia berpuasa berat, maka bagi dia boleh berbuka puasa. Dan jika sakit itu adalah tidak ada harapan untuk sembuh, maka baginya tidak ada qadha. Baginya adalah fidyah. Baik. Jika ternyata orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Dan kapan wajib membayar fidyah? Di saat memang mereka tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Puasa Ramadan ini adalah sakit. Setelah sakit puasa Ramadan ini hari raya mati. Dan tidak punya kesempatan. Atau Syawal hari raya masih sakit sampai matinya. Berarti belum diberi oleh Allah waktu untuk mengqadha. Tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Jadi belum ada waktu untuk mengqadhanya. Karena belum ada waktu untuk mengqadhanya, maka para ulama menjelaskan tidak usah diapa-apain itu. Cuman ada sebagian mengatakan dibayarkan fidyah. Ambil saja ini ibu, tidak harus diqadhakan. Memang riwayat qadha adalah Imam Muslim meriwayatkan. Man mata wa alaihi siyamin falyasum anhu waliyuhu. Barang siapa berpuasa, meninggalkan puasa, punya utang puasa, mati punya utang puasa, hendaknya ahli warisnya, walinya yang akan memuasakannya. Qadha. Cuman ternyata yang dikukuhkan dalam mazhab kita adalah pakai fidyah. Kadang-kadang kita bingung, ini kan lebih sahih hadisnya, bukan urusanmu, kamu bukan muhaddits dan bukan ahli fikih. Jadi kalau hadisnya lebih sahih yang mengatakan adanya qadha, tapi yang ada di dalam fikih madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, jika ada orang meninggalkan puasa belum sempat membayarnya, sementara dia punya kesempatan untuk membayar puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, ibu, bayar fidyah itu setiap satu puasa 6,7 on. Kalau ada rizki di rumah. Kalau tidak, pakai pendapat yang kedua. Kalau nggak ada duit, sementara suami mungkin tidak meninggalkan apa-apa, aduh mau bayarin puasa nggak bisa, karena nggak ada duit. Ambil pendapat yang kedua,
falyasum anhu waliyuhu, maka ahli warisnya yang berpuasa sehari. Itu di dalam bab puasa. Kalau di dalam bab sholat beda. Pendapat pertama dalam bab sholat adalah tidak diapa-apain, tidak diqadha, tidak difidyah. Kemudian pendapat yang kedua, orang yang meninggalkan sholat kemudian mati punya utang sholat. Pendapat yang kedua adalah dibayarkan fidyah, disamakan dengan pendapat yang dikokohkan di dalam puasa. Pendapat yang ketiga, masalah sholat adalah diqadha'i, dan itu yang pernah dilakukan oleh Imam As-Subuki radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada lagi pertanyaan, mengingatkan orang, mengingatkan wajib. Sebab ada sebagian orang itu memang lupa jadi masalah. Kita sudah nunggu, dia lupa. Ajib, paling asik begitu. Kita nunggu orang yang lupa. Apapun itu, apakah janjian di satu tempat, atau nanti besok pagi saya kirimi roti, ibu tidak masak, besok mau dikirim roti, alhamdulillah, ibu nunggu, dianya lupa, bagus. Nah itu, maka mengingatkan harus ibu, wajib ingatkan dia. Dan ingatkan kadang-kadang dengan sindiran tidak ingat, karena orang lupa. Orang lupa. Diingatkan apa di sana? Ada telepon, kapan kesini? Nunggu roti tadi. Aduh sibuk nih, belum bisa. Udah, padahal sudah janji nih. Lupa dia. Nggak usah kok jadi sok nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu. Lupa dia, ingatkan saja. Mana rotinya? Tak tunggu, dilapar nih, gitu loh. Jadi ingatkan saja. Kalau ibu tidak tega mengingatkan dengan lidah, ingatkan dengan surat. Dan yakin kalau surat nyampe kepadanya dan dibaca olehnya. Assalamualaikum, mohon maaf saya sekedar mengingatkan. Barangkali sudah ada rezeki, tolong sampaikan terang-terangan. Kalau ternyata sudah sampai kepada mereka berita peringatan ini kok masih saja dia seperti itu, serahkan kepada Allah. Doakan semoga Allah memberikan rezeki yang banyak. Jangan dijadikan bahan gunjingan. Sebab nanti kalau sudah masuk bab penggunjing, itulah kemenangan iblis. Di saat ada orang pinjam duit itu kok dolim. Ada orang pinjam duit dolim, sudah waktunya membayar, padahal dia punya duit tidak mau membayar, ini terkutuk orang. Kalau anda pinjam duit sudah pada waktunya, sementara anda punya, hendaknya segera dikembalikan, jangan ditunda. Dari layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang menunda membayar utang sementara dia mampu, itu adalah boleh dihinakan di dunia. Giring itu biar malu, itu dipermalukan orang itu. Dan boleh dihukum. Kan dia kurang ajar, dibaikin tidak paham, sudah dipinjemin, punya duit nggak bayar pada waktunya. Baik. Ini kalau ternyata memang dia tidak mau, tidak mampu, ya lain cerita. Cuman ingat, kadang lihat orang dia itu sudah zalim, punya duit, bangun rumah, beli mobil, beli motor, kalungnya gede, nggak mau bayar utang. Zalim dia, neraka itu. Nabi Muhammad tidak mau menyolati orang seperti itu. Berarti murka betul Rasulullah, sampai digambarkan dalam protes tidak mau menyolati. Jadi kan luar biasa. Orang punya utang sudah jatuh tempo, tidak mau membayar padahal dia punya. Kalau tidak punya lain cerita. Kalau tidak punya tolong minta maaf gitu saja. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu masalah utang. Berarti orang yang pinjam duit sudah punya uang untuk membayarnya dan sudah jatuh tempo kok membayar, neraka tempatnya. Tapi ternyata, dan kemudian yang didolimi asalkan sabar, benar jadi surga, jadi amal jariah. Tapi setan nggak mau. Yang minjemin itu pun sama setan dibisiki hatinya, tuh kurang ajar bener tuh, diperlihatkan kalungnya kelihatan, mau tuh, wah hanya gonjing. Ya beri itu, ngomong saya ini, dia punya utang, masuk neraka juga. Tepuk tanganlah setan. Sama yang rebutan waris pun demikian. Yang merebut waris saudaranya adalah neraka karena berbuat zalim. Tapi yang direbut waris mestinya surga tempatnya, tapi oleh setan dibisiki kebencian di dalam hatinya, sehingga benci dengan abangnya yang mengambil warisnya. Abangnya masuk neraka gara-gara merebut waris, adiknya dengan benci, kemudian dengki, dendam, gunjing, habis dua-duanya masuk neraka. Maka jangan mau ditipu oleh setan. Kalau ternyata kita diperlakukan dolim oleh seseorang, apakah orang pinjam duit nggak balik-balik, sudah legowo saja. Kalau kita marah-marah, ruginya dua kali. Rugi yang pertama pahala habis, kedua kita malah jadi masuk neraka. Tapi kalau kita rela, ya insya Allah direla-relakan, dipaksain untuk rela, maka ketahuilah bisa saja, apalagi kita tambah dengan doa-doa, bisa saja dia akan sadar, kemudian kaya, cukup bayar utang. Kita tetap pahala meminjamkan utang.
Kalau ternyata dia tetap tidak bayar karena kita ikhlas tulus, akan menjadi amal yang akan kita lihat di akhirat. Cuman kadang-kadang kebusukan hati yang sudah dikuasai oleh iblis, tak tuntut nanti di akhirat. Nuntut di akhirat. Kita tuh di akhirat pengen lari kencang menuju surga, lo kok masih tuntut-tuntutan? Berarti kan tertunda di padang mahsyar. Ini aneh-aneh. Kadang orang begitu, kalau sudah benci sama orang, marah sama orang, sudahlah. Bonyong. Makanya kok idah kalau kita marah sama orang, jangan sampai kita menginginkan mereka kecebur ke neraka. Mungkin kita marah dengan seseorang, dendam. Doain semoga masuk surga. Gitu saja. Mungkin di antara kita kalau lagi marah sama seseorang karena utangnya tadi itu, melihat wajahnya jadi marah. Tapi jangan lihat wajahnya kalau begitu. Tapi doain masuk surga. Sudahlah dijamin. Nanti surga itu luas, gak ketemu di surga. Aman. Surga itu luas banget sudah. Jangan dianggap surga sempit ketemu dia. Enggak. Maka jangan sampai ada orang gak senang saudaranya masuk surga. Marah-marahnya kayak apa? Ya Allah, semoga masuk surga. Tapi tolong beda ya Allah surganya ya Allah. Gitu loh. Tidak ketemu lagi. Pokoknya jangan simpan dendam itu. Surga arduhas samawati wal ardu. Surga itu luas seperti langit dan bumi. Ada orang yang redam, aku tuntut nanti di akhirat. Itu kebusukan jiwa. Insya Allah dengar semuanya. Tobat yang suka marah dengan seseorang itu. Minjemin duit yang tulus sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja insya Allah. Ini saja, hendaknya dimiliki ini zikir-zikir ringan ya. Ini zikir amalan sehari-hari. Ini menjadikan amalan semacam wajib yang bergabung dengan kita. Kita himbau untuk bisa mengamalkan amalan ini di buku ini ringan-ringan. Amalan-amalan ringan, tolong diamalkan ini. Sudahlah, jangan ngamalin yang berat-berat dulu. Tidak perlu sholat yang 1000 rakaat dulu. Qobliyah ba'diyah dulu tuh. Sholatnya 1000 rakaat. Tapi ba'diyahnya enggak. Sholat apa itu? Maka di sini ada zikir. Ini zikir harian yang lengkap ini. Jilid 1. Ini ada sholat-sholat sunnah. Kemudian nanti ada wirdul fatih, ada ratibul haddad, ada atas. Ini ringan, kecil. Mohon jadikan amalan sehari-hari. Di sini kami hadirkan 3 wirid. Ada wirdul attas, wirdul haddad, ratibul haddad, wirdul latif. Kemudian juga ada wirdul fatih. Kalau bisa ya ratibul haddad yang gede. Tapi mungkin kelas pemula boleh pakai al-wirdul fatih. Itu yang kami kumpulkan, kami susun. Yang penting harus ada wirid setiap hari. Dan ini ada bacaan-bacaan, zikir-zikir setelah sholat malam. Ini pahalanya yang berat-berat aja dah. Setelah itu kerja cari duit yang banyak. Sudah. Jadi ibadahnya tidak terlalu makan waktu. Kelihatannya sih tebel tapi isinya sedikit ini. Makan waktu, setelah makan waktu apa? Kerjanya nggak maksimal, tidak. Yang penting kita punya rutin, jangan putus. Tadi di pagi baca wirid fatih, besok pagi wiridul fatih, itu baca setiap hari. Habis maghrib, habis isya tengah malam. Atau ratibul haddad lebih naik sedikit. Wiridul latif pagi hari. Cuman yang pertama lakukan yang bisa istiqomah. Untung-untung 3-nya. Habis isya ratibul haddad, habis maghrib ratibul haddad, habis isya habis bangun malam wiridul fatih, paginya adalah wiridul latif. Allah. Baik, ini insya Allah ada zikir harian Majelis Al-Bahjah. Ini dihimbau untuk semuanya agar punya amalan ini dulu. Jangan punya amalan yang aneh-aneh dulu. Amalan banyak boleh, tapi ini kami ambil sengaja amalan yang gede-gede. Jadi kita bikin jaring yang paling gede, ikannya ikan kakap, ikan gede-gede itu, bukan ikan cedol, bukan. Jadi sampai kita ini mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Tanda ketulusan itu di dalam beribadah, dia akan mendahulukan yang paling gede pahalanya dari yang sedikit, mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Tapi kalau sudah orang senang yang sunnah sama yang wajib, enggak, ini tidak ikhlas. Atau ada pahala yang lebih gede, dia ngambil yang sedikit. Nah ini khawatir ya. Bukan karena Allah, sebab kita mengharap karunia dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini zikirnya mau diam. Bismillah. Kita tutup dengan doa. Jangan lupa majelis-majelis Al-Bahjah dengan para asatid dan habaib yang keliling itu, mohon diikuti jadwalnya. Saudara-saudara kita dimanapun berada, kasih tahu. Dan juga jangan lupa, ini peringatan, banyak modus penipuan. Banyak modus penipuan atas nama Al-Bahjah. Baik kadang-kadang untuk kebutuhan pribadi,
seolah-olah kenal dengan sahabat-sahabat dari kawan-kawan Al-Bahjah. Kalau sudah pakai nama, bahkan ada yang ngomong kenal Buya juga. Bahkan ada yang mengatakan ini perintah dari Buya. Ada ceritanya seorang yang lagi sakit, ini sudah agak lama ceritanya. Cuman beberapa ini tambah lagi orang. Ada orang didatangi oleh orang yang ngaku utusan dari Buya. Lah karena orang itu ada cinta, sehingga di saat kedatangan utusan kita ya seneng. Apalagi orang tersebut lagi sakit. Karena lagi sakit, semoga dengan sedekah diberikan kepada Buya akan sembuh. Nggak tahu utusan siapa itu. Utusan iblis itu kayaknya. Beberapa waktu yang lalu ada, jadi banyak sekarang beberapa saudara kita kena tipu itu semuanya. Makanya langsung kita tutup, tidak ada. Minta-minta keliling atas nama Al-Bahjah atau seterusnya, enggak ada. Awas hati-hati. Khususnya jika ada orang yang merasa butuh dan sebagainya, dicek dulu, jangan buru-buru langsung transfer. Jangan, cek dulu siapa dia. Ambil nomor telepon yang lain yang biasa nomor telepon ke kita. Atau tanya lagi bagaimana sesungguhnya, jangan mudah transfer. Ini. Maka dari itu untuk mengantisipasi, mana nomor rekening Al-Bahjah? Buya lupa. Di banner jauh-jauh nggak kelihatan orang. Dibagi itu seharusnya yang kecil kemarin. Berapa nomornya Buya tidak tahu. Jadi mohon ini nanti dibagi semuanya Ibu, kami pegangi kartu rekening. Sehingga Ibu punya hujah. Kalau nanti ada orang datang ini minta atas nama Al-Bahjah, tidak, saya akan kirim ke sini Pak, tenang saja, gitu loh. Ini kita punya hujah ini. Jadi nanti ada di situ ada satu lembaran kecil akan dibagi-bagi, besok dibagi-bagi. Di situ ada program-program dakwah kita. Ibu sampaikan kepada anak, kerabat dimanapun mereka berada, biarpun di luar negeri mengikuti acara kita bisa. Hari ini pun dari Hong Kong dengar acara kita, dari Jepang, dari Thailand, dari Amerika ada. Maka jangan sampai anak kita ketinggalan. Di situ ada program-program dakwah yang di akhirnya kita beri nomor rekening. Tujuannya apa? Agar tidak ada alasan bagi orang untuk minta-minta. Biar aja saya akan kirim sini. Dan juga kita sengaja kita sebar, itu barangkali ada tiba-tiba orang ada rezeki nomplok, langsung bisa dikirim ke sini. Dan ini dikontrol oleh tim Majelis Umana. Jadi ini tidak akan disembunyikan. Jadi ini dikontrol oleh tim. Jadi hari ini ada duit masuk berapa, pengeluarannya berapa, masuk berapa. Tidak masuk ke kantong kiainya. Tidak. Jadi langsung masuk ke kantong tim bendahara, rekening bendahara. Kemudian nanti penggunaannya pun jelas untuk mengembangkan dakwah, dan ibu bapak harus tahu program dakwah kita besar. Jangan khawatir, sebanyak apapun bakal berguna. Ibu tidak usah bingung, ini Buya gimana, saya ngirim terlalu banyak, ini enggak apa, enggak ada. Aman. Sebanyak apapun bakal berguna, semakin gede programnya ada. Ini maka kita punya program membesarkan radio, buat televisi, studio, program sekolah-sekolah, pembangunan di mana-mana. Kita pengen terus berkembang nanti. Nah, ini dari mana? Dari ini semuanya. Cuman cara kita tidak keliling membawa proposal dan tidak mengajukan kepada pemerintah daerah. Karena apa? Kami lebih senang jika yang membantu adalah orang per orang. Sehingga siapapun yang membantu telah bergabung dengan program kemuliaan, insya Allah dari satu wadah kita berada bersama Nabi SAW. Kita tidak, bukan kita mengatakan pemberian dari pemerintah haram, tidak. Cuman kami lebih senang jika yang berjuang di sini adalah dari sakunya masing-masing, bukan dari pemerintah. Jadi ini gedung megah ini jerih payahnya para pejuang-pejuang itu. Tidak ada stempel Pemdanya, nggak ada di sini. Bukan karena mengatakan bahwasanya dari pemerintah daerah itu adalah haram, tidak. Yang menerima silakan terima. Hanya kami lebih senang jika yang berjuang ini adalah orang per orang. Maka tidak ada proposal keliling, minta-minta, tidak ada utusan kitab. Termasuk ini ntar lagi untuk takjil Ramadan dari gini, untuk korban ada biasanya, ini sudah punya jadwal itu. Dan hebatnya mereka punya data nama-nama tim-tim dakwah kita yang ada di sana sini. Hebat ini. Siapa tim dakwah di Batam, siapa tim dakwah di sini, tahu dia, ngerti semuanya cerita. Nah, Buya sekarang ada di sana, cerita ini karena memang diekspos kita Facebook, wah ini, wah pernah percaya, oh iya, ini timnya Buya berarti, iya nih, kita perlu nih, kena lagi sudah, atas nama tim sekalipun, jangan dikasih duit, masukkan rekening ini, sebab rekening ini akan disebarkan nanti manfaatnya untuk kemanapun berada. Pakai syariah mandiri BSM, rekeningnya, nomor rekeningnya 7, dulu tulis,
2004, 2009, 2 mudah dihafal. 7, 2004, 2009, 2. Nah, ini gampang dihafal nanti ya. Ini rekening. 7, 2004, 2009, 2. Artinya apa? Nomor tidak ada artinya. Artinya apa? Ada orang yang pakai arti. Artinya apa? Cepet-cepet. Kalau mau ngirim gitu loh. Jadi 7, 2004, 2009, 2. Jadi ingat, kalau ada atas nama Al-Bahjah kok minta-minta, tidak. Kalaupun ada minta, biasa. Kalau bukan minta, kalau memberitahu pasti akan mengarahkan rekening ini. Bu Haji, ini Buya perlu bantuan. Kalau mengirim nih ke sini, atau langsung ke pondok, ada itu. Poskonya itu. Ada pos untuk ada. Ini untuk mengantisipasi tidak ada kejahilan-kejahilan. Ada orang nipu terang-terangan ke Buya, tak ketawai. Masya Allah. Mas, kalau nipu itu jangan terang-terangan begitu, ketahuan. Masa katanya temennya Buya lupa ini yang ditelepon Buya Yahya. Ini kan aneh. Ada orang nih. Kawannya Buya Yahya. Oh ya Masya Allah, kawannya Buya Yahya. Buya Yahya di mana? Ada dakwah. Oh ya baguslah. Yang ditelepon Buya Yahya, ajib. Jadi begitulah kadang-kadang. Dia hanya dapat telepon. Ada teman kita namanya perempuan dipanggil Pak. Karena dia pakai acak. Gitu. Kalau sudah tahu udah mau. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita tertipu dengan yang demikian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Umi nanti sore di Tadhkirah Hadramiyah, hari ini di Ruang Madya Islamic Center. Malam Ahad Minhajul Abidin, nanti malam di Weru Buya. Majelis Dzikir Tausiah Al-Bahjah dengan para habaib dan para asatidz, Jalan Ki Haji Muhammad Thohir, Kaliwadas, Sumber. Pendaftaran SMPIQ terbatas loh ya kursinya. SMPIQ Buyut segera didaftar ke sana. SMP Tahfidzul Quran juga di sana. Kemudian ada buku zikir, ada jilid 1 dan buku edisi spesial, ini bisa didapat. Pendaftaran santri putra putri selain program sekolah, santri putra putri usia 14 tahun ke atas. Sebab kalau 14 tahun ke bawah diarahkan ke tahfidz tadi. Usia 14 tahun ke atas dengan persyaratan berusaha untuk bisa menghafal juz amma, Nadham Aqidatul Awam, Matan Safinah, bab salat. Kemudian nanti ada interview, akan ditanya keinginan seperti apa. Nginep. Nanti kalau diterima, kalau tidak akan pindah ke tempat lain insyaallah yang lebih manfaat. Baik, ini saja. Jangan lupa program-program Buya termasuk di MNC TV, di Cirebon TV, Radar TV, kemudian juga ada di TV 9, di BBS TV, dan juga di MKTV. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu. Mari kita bersama-sama berdoa memohon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna waghfirna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang patuh, hati yang taat kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, telinga dan hati yang mudah mendengar pesan-pesan kemuliaan dari guru-guru mulia. Ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan yang menjauhkan kami dari kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, ya Allah, sehingga kami kelak bisa berkumpul dengan kekasihmu Nabi Muhammad dan para syuhada dan para orang-orang soleh. Ya Allah, kami seperti ini di dunia ini ya Allah, mengandalkan ibadah kami sangat terbatas ya Allah. Mengandalkan ketaatan kami, ternyata dosa kami lebih banyak ya Allah. Maka kami mohon ampuni kami, dekatkan kami dengan orang-orang mulia, guru-guru mulia yang bisa membawa kami kepada kemuliaan, dan ampuni kami ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami ketulusan dalam melakukan ketaatan. Ya Allah, ketulusan ya Allah, berbuat baik karenamu ya Allah. Kami mohon kepada semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah. Semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang hatinya rusak ya Allah. Akan tapi kami mohon tambahkan ketulusan di hati mereka dalam berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas,
Orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan kami mohon jadikanlah kami bersama mereka ya Allah. Jangan sampai kami tertinggal dari golongan-golongan orang mulia tersebut ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang masih belum menutup aurat mereka ya Allah, kami mohon mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Dan ampuni dosa mereka ya Allah. Yang sering melakukan dosa ya Allah, ampuni dan jauhkan mereka dari dosa. Dan kami mohon ya Allah, ada satu dosa yang kami sering melakukannya, padahal kami sadar kalau itu dosa, akan tapi kadang hawa nafsu kami mengalahkan kami hingga kami melakukan dosa tersebut. Maka kami mohon ampuni dan jauhkan kami dari dosa tersebut dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Yang masih bekerja di tempat yang haram, kami mohon entaskan kami dari keharaman itu ya Allah. Jauhkan kami dari pekerjaan yang haram, ganti dengan yang halal, lebih berkah, lebih banyak ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu, tanpa ada bermusuhan dan kebencian di hati kami ya Allah. Ya Allah, tanpa ada kebencian dan kedengkian di hati kami. Kami ingin hidup saling mencintai karena-Mu. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ibadah, saling mencintai karena-Mu. Yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan. Dan kami mohon siapapun yang telah menjadikan sebab tersebarnya dakwah ini, apakah melalui media televisi, radio atau yang lainnya, internet, kami mohon semua yang berjuang di sini berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan jadikan ini amal jariah yang terus akan mengalir kepada mereka ya Allah. Dan berikan keikhlasan kepada mereka semua. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jaga anak-anak kami, lindungi mereka. Mudahkan kami untuk mendidik mereka. Dan pilihkan untuk mereka sekolah-sekolah yang menjadikan Engkau ridho ya Allah. Dan jauhkan dari sekolah-sekolah yang menjadikan mereka bejat ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Baik yang masih hidup atau yang telah wafat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.